Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kuko Prastiono di channel Kodeologi. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi Laravel. Kemarin kita sudah membuat project baru Laravel. Selanjutnya kita membuat sebuah isi dari aplikasi tersebut, yaitu membuat controller dan root dan juga model. Oke, jadi kita buat contoh, yaitu sebuah aplikasi yang isinya adalah buku, manajemen buku. Di awal kita akan membuat sebuah controller buku, model buku, dan lain-lain. Ya, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya dahulu. Oke, langsung saja kita code. Kalau huruf besar, nah, cepat. Reference. Oke, terlihat besar sedikit. Ya. Oke, cukup. Ya, lanjut. Untuk ini kita akan besar lagi. Setting. Oke. Yang pertama kita akan membuat sebuah model. Kita cek dokumentasi dari Laravel. Karena semua informasi yang berkaitan dengan Laravel berada pada web ini, yaitu web resmi dari Laravel. Langsung saja documentation. Yang pertama saya buat adalah sebuah model yang langsung membuat controller dan migration. Ya, apa itu model? Model itu berkaitan sebuah file yang berkaitan dengan database. Dengan controller itu untuk bagian logika, kurang lebih seperti itu, dan view itu mengacu pada tampilan. Langsung saja kita cari sebuah model. Generatif model class. Kita cari membuat model. Ya, di sini banyak sekali. Kita akan membuat sebuah model baru, yaitu kategori buku. Oke, lanjut saja. Yang mana ya? Factory, flight seeder, controller. Sebenarnya kita buat yang ini. Oke, maksud dari ini model itu untuk yang menghandle database. Terus migration ini adalah file yang bertugas untuk membuatkan sebuah tabel data di database. Factory dan seeder ini biasanya untuk mengenerate data. Jadi ketika user melakukan perintah migration atau migration seeder, maka otomatis akan membuatkan sebuah tabel beserta seedernya, atau kalau di Indonesia itu benih. Jadi kayak menaburkan data-data ke dalam tabel-tabel yang dibuat seperti itu. Dan untuk controller, pada bagian controller ini mengatur pada logika dari aplikasi tersebut. Ya, untuk biar tidak terlalu bingung, kita buat controller terlebih dahulu. Caranya kita matikan kode php artisan make controller, terus
Oke, maksud dari berita ini adalah PHP ini mengacu pada bahasa yang kita gunakan, yaitu PHP, bahasa dasar dari sebuah Laravel. Terus artisan ini adalah perintah untuk seperti apa ya, CLI nya dari Laravel, lebih seperti itu. Terus make controller ini bertugas untuk membuat sebuah controller. Kategori controller ini maksudnya adalah nama dari controller yang kita buat. Misalnya book kategori book, kita tambahkan book kategori controller. Oke, kita ganti namanya book kategori controller. Terus selanjutnya main R ini maksudnya resource, atau kita akan mengenerate sebuah controller yang berisi metode-metode dasar atau fungsi-fungsi dasar dari create, read, update, dan delete. Oke, gini kita coba langsung kita buat langsung. Sebenarnya ada banyak cara, misalnya tanpa R atau tanpa resource, tanpa main R, itu juga bisa membuat sebuah controller, namun nanti isinya masih kosong, belum ada metode yang berfungsi untuk CLD. Jadi kita buat sendiri. Pakai resource, maka kita bisa membuat dengan mudah. Oke, controller telah terbuat. Oke, controller itu berada pada folder apps http controller. Ya, book controller sudah jadi. Nah, di sini bisa kita lihat ada metode atau fungsi dari index. Index ini mengacu pada tampilan awal atau mengambil seluruh data. Misalnya create untuk menampilkan halaman tambah atau form tambah, misalnya seperti itu. Terus store ini fungsi untuk menyimpan data dari tampilan yang pada metode create. Terus show ini menampilkan data yang, terus edit ini menampilkan form edit dari data yang ditampilkan tadi. Terus store update ini untuk memperbarui data yang tadi diedit. Terus yang terakhir destroy atau menghapus data tersebut. Oke, misalkan pada bagian index ini kita return hello world. Jangan lupa titik koma, kita save. Untuk menampilkan hello world ini, langkah kedua adalah menuliskan controller book kategori controller ini pada root. Karena apa? Root ini adalah jalan dari semua aplikasi. Pada bagian web.php kita tambahkan root resource kita mengetikkan kode ini pada bagian web.php. File web.php ini bertugas untuk membuat sebuah link atau URL pada aplikasi ini. Nanti kita buat sebuah root. Resource ini bermaksud kita membuat sebuah root yang dari controller resource. Seperti yang disebutkan tadi, controller resource berisi metode-metode standar untuk membuat CRUD. Nah, untuk book kategori sini adalah nama dari URL. Misalkan kita punya www.localhost. Nah, untuk book kategori ini akan berada setelah slash, misal localhost.com/book categories. Nah, seperti itu.
Terus book kategori controller ini mengacu pada controller book kategori. Oke, kita set dulu, kita coba cek apakah sudah bisa. Oke teman-teman, untuk mengecek sebuah root kita menggunakan perintah artisan php artisan root list. Akan menampilkan semua root yang tergenerate oleh aplikasi Laravel. Ya, bisa kita lihat di sini ada book categories dengan metode index ya seperti tadi. Terus book categories store, book kategori create, show, update, destroy, and edit. Oke, semua ini adalah isi dari controller book kategori. Ya, kita lihat di sini. Pada bagian ini adalah URI atau alamatnya, book categories, terus book categories index ini namanya, terus action ini maksudnya ini asalnya dari file mana. Misalkan di sini app http controller book kategori controller add index. Add index ini maksudnya adalah metode mana yang digunakan. Di sini tertulis index, maka metode yang digunakan adalah index. Ya, di sini index. Misalkan kita mengaksesnya, maka akan tampil data yang berada pada metode index. Oke, langsung saja kita aktifkan servernya. Untuk mengaktifkan server Laravel kita disediakan oleh PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve. Langsung saja kita buka ini linknya. Berhasil. Namun ini masih pada alamat lokal. Tadi kita melihat ada alamat book categories. Kita coba masuk ke dalam book categories. Kita copy. Nah, di sini book categories hello world. Ini nilainya sama dengan bagian ini. Hello world. Oke, seperti itu kurang lebih penjelasan singkat dari saya. Untuk langkah selanjutnya akan saya sampaikan di video selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi dan bye-bye.